Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Selasa buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun juga di mancanegara, di Australia, di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Timur Tengah, Bahrain, Qatar, Saudi, Kuwait, Erbil, dan Eropa dan Amerika Serikat, dan juga seluruh penjuru dunia. Kembali lagi kita bersua dalam CBH dan kita kali ini kembali ke Timnas ya, setelah beberapa edisi terakhir bahas juga soal BRI Liga 1. Sabar, nanti ada momen yang tepat di mana tanggal 11 Januari ada El Clasico antara Persib Bandung dan Persija. Nanti di situ kita akan kembali bahas lagi soal persaingan di papan atas BRI Super League yang semakin seru ya, karena saat ini peringkat 1, 2, 3, dan 4 itu poinnya sangat berdekat-dekatan ya. Tapi kita tinggalkan sejenak aja sebentar persaingan di BRI Super League. Kali ini kita kembali menyongsong suasana terakhir, paradigma baru dari tim nasional kita yang sudah tinggal menghitung hari untuk diumumkan secara resmi pelatih baru tim nasional Indonesia tentunya, pasca dipecatnya Patrick Kluivert bulan Oktober lalu. Nah, kita semua sudah tahu John Hartman itu sudah tinggal pentahbisan aja, tinggal peresmian aja. Nanti tanggal 12 Januari diumumkan rencananya. Dan konon juga katanya 11 Januari yang bersangkutan akan mendarat di Indonesia. Tentu banyak yang tidak sabar juga, banyak juga yang nggak peduli juga terhadap kedatangan pelatih baru kita kali ini. Ya, tapi wajar setelah turbulence dan roller coaster dengan pergantian pelatih yang sangat traumatik antara Sintayong dan Patrick Kluivert dan kemudian berujung pada kegagalan total di kualifikasi Piala Dunia. Tentu kedatangan pelatih baru kali ini disambut beragam. Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang biasa-biasa aja. Nah, tapi satu yang mungkin agak sedikit bukan terlupakan ya, agak sedikit ke-skip, yaitu soal bagaimana adaptasi dari pelatih asal Inggris yang satu ini. Karena dari CV-nya kalau kita lihat ya, ini dia belum pernah membesut kawasan Asia. Ini dari Asia ya, karena dia memang pernah terlibat juga di sepak bola New Zealand, tapi kan New Zealand tetap vibes-nya, mindset-nya itu barat. Nah, dia belum pernah ada pengalaman sekali, tentu peran dari asisten pelatih lokal khususnya ini sangat penting. Saat diskusi di sebuah stasiun televisi bersama dengan manajer timnas Pak Sumarji dengan tegas dengan memberikan hints atau clue bahwa asisten pelatih lokal ini wajib ada, dan mungkin saja lebih dari satu, kita nggak tahu, tapi jelas harus ada dan memang sepatutnya seperti itu untuk bisa membantu John Hartman beradaptasi lebih cepat, menjadi jembatan juga antara ya sosok seorang Hartman sebagai pelatih baru yang pasti buta pengalaman karakter sepak bola kita yang melalui tadi kehadiran asisten pelatih lokal. Nah, gue sendiri versi gue itu ada beberapa kandidat lah yang gue rasa itu cukup mumpuni untuk menjadi asisten pelatih dari John Hartman yang mendampingi John Hartman. Supaya itu tadi dia lebih cepat untuk beradaptasi, karena kita sudah ditunggu sekitar 70-an hari. Ada FIFA Series tanggal 23 Maret ya, di mana nanti kita akan memainkan pertandingan melawan dua tim yang kita belum tahu ya saat ini. Kemudian ada Juni FIFA Matchday dan Juli ada AFF. Nah, ini kan penting nih untuk melihat bagaimana progres dan adaptifnya seorang Hartman yang tentunya harus ditopang oleh asisten pelatih lokal tadi. Nah, setelah gue survei kecil-kecilan lah ya, secara kasat mata aja, menurut gue, tentu nanti kita akan akhiri dengan diskusi. Menurut CBH lah, itu ada 3 kandidat pelatih yang bisa mendampingi John Hartman. Tentu kita harus melihat juga apa bahasanya itu kelengkapan administrasi gitu loh. Jadi pelatih ini bagaimanapun juga mesti punya standar lisensi A gitu ya. Malah kalau nggak salah A Pro. Jadi nggak bisa dibilang bisa melatih, boleh melatih. Walaupun nggak punya sertifikat nggak bisa. Seperti kalian jago bawa mobil, walaupun sejago apapun kalian, seperti Schumacher, kalau kalian menyetir mobil tanpa
tanpa SIM ya nggak boleh, bisa ditangkap ya, melanggar hukum gitu ya. Nah jadi itu dia tuh. Nah oleh karena itu mengkerucut pada beberapa nama yang gue lihat ini cukup potensial untuk bisa mendampingi Jordan Harden. Nama yang pertama yaitu pria asal Makassar, Zulkifli Syukur, yang waktu di eranya Patrick Kluivert ini juga sebenarnya sempat digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk mendampingi Patrick Kluivert. Tapi ternyata entah bagaimana tidak jadi dan bahkan tidak ada satupun asisten pelatih lokal yang mendampingi Patrick Kluivert saat itu. That's why kalau gue lihat akhirnya dia nggak paham tuh bagaimana kulturnya kita, misalnya habis pertandingan menyambangi fans kemudian dan lain-lain lah ya, terutama interaksi dengan pemain lokal ini tidak terjadi. Itu tadi ya karena tidak ada pelatih lokal. Nah Zulkifli Syukur salah satu yang berdasarkan pattern yang sudah ada, yang memang dia sampai ibaratnya mungkin eliminasi terakhir lah gitu ya, walaupun nggak jadi juga, itu punya masuk salah satu kandidat yang cukup oke lah gitu ya, usia masih sangat muda, terus juga masih energik, punya semangat, dan tentunya dia sebagai pemain juga sudah menorehkan pengalaman yang cukup luar biasa dan mungkin bisa membantu juga nih untuk menempa para pemain belakang kita, terutama yang pemain lokal ya. Kalau pemain diaspora seperti Jai, seperti Mes Hilger, seperti Kevin Dick, gua rasa pengalamannya jauh lebih tinggi. Jadi Zulkifli Syukur ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada nama yang tidak asing lagi, yaitu Nova Arianto. Nah Nova Arianto ini gua rasa kita udah langsung oh ya oke lah, dia punya pengalaman, punya lisensi A-Pro, kemudian juga sekarang pelatih U20, mungkin bisa disambi juga kan, nggak masalah tuh. Kalau nggak salah waktu di Qatar pun Coach Nova juga merangkap U17 atau bagaimana gitu ya, jadi nggak ada masalah. Dan itu kan timnas kan bisa beriringan ya, U20 dia sebagai pelatih kepala dan juga asisten pelatih dari timnas nasional senior John Hartman. Pengalamannya selama di era Sintayong dan juga tentunya saat dia memimpin U17 meraih satu kemenangan di Piala Dunia saat itu, kemudian saat ini di U20 dan dia juga bekas pemain belakang, gua rasa ini cukup mumpuni lah gitu ya. Jadi dia masuk salah satu kandidat, usianya kalau nggak salah sudah memasuki 46. Jadi usia-usia ini dari 3 kandidat ini, termasuk nanti satu yang akan gue sebutkan, itu rata-rata usianya masih kepala 4, walaupun ada yang udah 40 besar ya, termasuk Coach Nova dan nama terakhir. Nah nama terakhir ini kalau versi gue siapa? Menurut gue adalah, dan gue menjagokan dia menjadi salah satu yang harusnya akan mendampingi Jordan Hartman, yaitu mantan pemain Luzern Swiss, dan juga pernah berjersey Sampdoria. Kurniawan Dwi Yulianto, dia menurut gue dari beberapa kandidat yang ada salah satu yang paling kuat yang ada di pole position. Lisensinya juga ada, sebagai pemain kita nggak usah ragukan lagi. Kemudian juga dia punya pengalaman menjadi asisten pelatih Fabregas di Como, dan dia punya kelebihan lagi yaitu dia sebagai seorang striker, salah satu bomber tertajam yang pernah dimiliki Indonesia dalam mungkin 30 tahun terakhir. Jadi bisa bonus dia sebagai asisten pelatih ya kan, sebagai pelatih kiper dan juga translator mungkin, karena dia kan bisa bahasa Inggris, kalau nggak salah Italia juga bisa. Jadi kalau ada mungkin 1-2 pemain yang nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa bantu, atau dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Jadi gue rasa dia juga salah satu orang yang sangat sebagai role model ya. Jadi ya bisa saja dia, gue rasa sangat kuat peluangnya untuk menjadi pendamping dari John Hartman. Nah tentunya itu kan versi gue, kalian punya versi sendiri, tinggalkan pendapat kalian, opini kalian di kolom komentar, dan ikuti terus CBH karena dalam mungkin 2-3 hari ini kurang lebih gue akan membuat video sekaligus kuis berhadiah tiket nonton VIP Barat Utara kalau gue nggak salah ya, El Clasico Persija dan juga Persib Bandung yang akan berlangsung di GBLA hari Minggu tanggal 11 Januari nanti. Oke teman-teman semua, itu dia konten gue kali ini soal asisten pelatih timnas Akamsi atau lokal. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, mencerahkan, dan sayangi orang-orang yang kalian sayangi selagi masih ada, dan keep healthy, stay happy, dan adios.